Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya dan istri akan share tentang pengalaman haji kita, dari mulai bagaimana persiapannya, kemudian kapan berangkatnya, bagaimana tips memilih travel, biaya-biayanya berapa, hambatannya apa, kemudian tips-tipsnya apa saja, kemudian syaratnya apa saja. Kita awali dulu dari persyaratan haji dari Jepang. Persyaratan haji dari Jepang yang paling utama adalah dia harus punya KTP Jepang atau resident card. Bagi yang tinggal di sini lebih dari 6 bulan, biasanya kita punya KTP Jepang seperti ini, resident card. Kemudian yang berikutnya, persiapan apa saja yang dibutuhkan sebelum kita berangkat haji dari Jepang. Yang pertama tentu niat. Jadi sebelum berangkat ke Jepang, saya dengan istri sebelum berangkat ke Jepang ini diniatkan salah satunya untuk ibadah haji, selain untuk studi PhD juga untuk ibadah haji. Nah, itu sangat penting karena itu akan berakibat kepada tahapan-tahapan persiapan haji berikutnya. Jika Anda sebelum berangkat ke Jepang belum ada niat, maka begitu nyampe ke Jepang atau sekarang sudah berada di Jepang, niatkanlah untuk berangkat haji dari Jepang. Karena berangkat haji dari Jepang itu mudah, murah, dan cepat. Kemudian persiapan yang lainnya adalah persiapan ilmu dan amal. Kemudian berdoa. Jadi ketika ada waktu-waktu yang mustajab, itu digunakan untuk sebanyak-banyaknya doa, terutama untuk memohon pada Allah untuk dapat diberangkatkan segera untuk berhaji. Saya pribadi ketika berdoa itu, salah satunya ketika akhir-akhir bulan Ramadan, malam-malam Lailatul Qadar, kita berdoa untuk saya pribadi untuk agar bisa melanjutkan studi PhD dan juga bisa melaksanakan ibadah haji. Ternyata dua-duanya dikabul dengan waktu yang bersamaan dengan cara yang sama, yaitu kuliah ke Jepang dan juga ibadah haji dari Jepang. Kemudian persiapan berikutnya adalah selain kita sendiri berdoa, kita juga minta didoakan oleh orang tua kita, oleh para kiai, para ajengan, para ustadz, guru-guru kita, teman-teman kita, semua orang-orang yang soleh. Ya, kemudian persiapan berikutnya, menabung. Dulu kami menabung sejak di Indonesia sebelum berangkat ke Jepang. Sudah kita niatkan. Hanya karena kondisi kita waktu itu, jadi menabungnya berapa tahun ya? 5 tahun. Tahunan ya. Hah? 5 tahun. 5 tahun itu belum mencukupi untuk mendaftar. Dan kita selalu terus tidak pesimis, selalu terus berdoa, dan alhamdulillah Allah bukakan jalannya, bukan dengan cara menabung di Indonesia, tapi ya dengan cara kita mendapatkan beasiswa studi ke Jepang. Ya. Secara hitung-hitungan mungkin kita sangat lama untuk bisa berangkat ibadah haji. Bukan berangkat ibadah haji, untuk daftarnya saja, apalagi setelah daftar di Indonesia membutuhkan waktu sekitar 20 tahunan. Tetapi Allah memberikan jalan lain dengan cara kami mendapatkan beasiswa studi di Jepang ini. 2 tahun kemudian setelah studi, alhamdulillah kita bisa berangkat. Nah, setelah di Jepang itulah kita menabung dengan lebih semangat lagi, dan alhamdulillah selama kurang lebih 1 tahunan kita menabung dengan niat yang sungguh-sungguh. Alhamdulillah kita bisa mencukupi untuk berangkat haji dari Jepang. Kemudian persiapan berikutnya, sebelum kita berangkat, sebanyak-banyaknya mencari informasi tentang keberangkatan dari Jepang bagaimana, terus itu syarat-syaratnya apa, terus itu travel yang menyediakan keberangkatan haji apa saja, terus itu mencari tahu dari teman-teman yang berpengalaman begitu dari berbagai macam travel itu, kemudian kita banding-bandingkan, kemudian dari harganya, kemudian fasilitasnya, kemudian keberangkatan dan sebagainya, apakah dibimbing atau tidak, itu juga sangat penting ya untuk kita nantinya. Kemudian persiapan berikutnya, cari info travel itu minimal 1 tahun sebelum kita berangkat. Jangan kita pas mepet 1 bulan sebelum berangkat kita mencari info travel, karena biasanya travel itu sudah penuh kuotanya. Untuk sekarang Jepang ini 3 bulan sebelum keberangkatan, bahkan 6 bulan sebelum keberangkatan
travel itu sudah full. Dan perlu diperhatikan juga, berangkat haji di Jepang bukan dari orang Indonesia saja, tapi dari seluruh dunia. Iya. Ada yang dari Jepang, Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Pakistan, Mesir, orang Jepang sendiri, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya ada komunikasi yang baik dengan sensei atau dengan pembimbing kita. Karena pembimbing kita sangat berpengaruh nanti terhadap apakah nanti diizinkan kita berangkat atau tidak. Ya. Atau mungkin kalau yang bekerja, komunikasi dengan atasannya. Kemudian persiapan berikutnya adalah apa lagi, Mi? Persiapan keluarga ya. Persiapan keluarga itu meliputi dari pengkondisian bagaimana nanti ketika misalnya keluarga yang kita tinggalkan, misalnya anak-anak kita nanti mau dititipkan ke siapa, apakah mau dititipkan diantar ke Indonesia, ataukah yang keluarga kita yang dari Indonesia diundang ke sini ke Jepang gitu. Kemudian apa namanya tuh ya siapa aja gitu yang kira-kira yang mampu atau yang sanggup untuk menemani keluarga kita di sini, itu mungkin salah satu pertimbangan. Apalagi Bu? Ya. Selain itu kalau misalnya kita mau mengantarkan anak-anak kita ke Indonesia sebelum beberapa hari atau beberapa minggu sebelum kita berangkat ke Arab Saudi, itu biasanya ada kendala karena paspor kita masih dalam proses pengurusan visa. Jadi kita tidak memegang paspor. Oleh karena itu harus hati-hati, harus di-manage dengan sebaik-baiknya agar ketika kita berangkat anak-anak kita sudah safe, sudah bisa dititipkan gitu ya. Ya, persiapan yang lainnya adalah ketika kita sudah niat haji sebelum berangkat ke Jepang, maka sebaiknya kita melakukan tes kesehatan atau suntik vaksin meningitis di Indonesia sebelum berangkat ke Jepang ya? Karena lebih murah. Kalau di sini satu orangnya sekitar 4 juta, kalau di Indonesia sekitar 400.000. Itu bisa dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta ataupun bandara-bandara yang lain. Jadi sebaiknya sebelum berangkat ke sini vaksin dulu di bandara. Kalau yang sudah menikah, suami dan istri vaksin dulu yang warna kuning, dan itu bisa digunakan di sini, dan itu berlaku selama 2 tahun. Kemudian mungkin teman-teman bertanya kapan berangkatnya? Kapan berangkat haji dari Jepang? Jadi supaya kita bisa memprediksi, supaya kita bisa persiapan untuk keluarga, untuk pekerjaan, kita bisa memprediksi bahwa berangkat haji itu adalah 10 hari sebelum Idul Adha dan 10 hari setelah Idul Adha. Jadi lihat aja kalender Idul Adhanya tanggal berapa, berarti kita berangkatannya 10 hari sebelum Idul Adha itu dan 10 hari setelah Idul Adha. Jadi totalnya 20 hari. Dan itu kita persiapkan segala sesuatunya. Kalau yang lagi kuliah, lihat kalender akademik. Di antara rentang waktu itu sedang apa? Kalau lagi ujian, nah khawatirnya tidak bisa berangkat karena kita harus ujian. Syukur-syukur waktu kita kemarin seminggunya itu lagi libur panjang, libur ompong. Nah, jadi kita agak lebih mudah. Kemudian untuk mahasiswa PhD, kalau kami sarankan sebaiknya berangkat di tahun pertama atau tahun kedua, jangan tahun ketiga. Karena tahun ketiga itu rata-rata sedang sibuk ujian, dan rata-rata jadwalnya kalau untuk misalnya tahun 2020 ini itu bentrok sama jadwal ujian disertasi atau ujian tesis kalau yang untuk S2. Jadi untuk S3 sebaiknya berangkat tahun pertama atau tahun kedua. Kalau yang untuk master sebaiknya berangkat tahun pertama. Jadi ketika Anda sudah mulai studi di Jepang, maka harus langsung menabung. Sebaiknya begitu. Kami dulu telat, jadi tahun kedua baru berangkat. Kemudian tips-tips bagaimana memilih travel di Jepang ini. Harus memilih travel yang mana? Di Jepang ini kalau waktu kita berangkat haji tahun 2019, travelnya ada 4 ya. Ada HIS, ada Air1, ada Mian, dan ada e-holiday. Jadi Anda bisa pilih, bisa pelajari dari 4 travel ini yang sesuai dengan keinginan Anda yang mana. Kemudian tips dalam memilih travel ini harus meluruskan niat, ya. Kita niatnya ke sana bukan untuk wisata, bukan untuk holiday, bukan untuk happy, tapi untuk ibadah. Jadi nanti di Mekah itu kalau dari Jepang, berangkat dari Jepang, di hotelnya itu cuma sekitar 5 hari. Jadi 2 hari
atau 3 hari sebelum berangkat ke Mina, dan 2 atau 3 hari setelah dari Mina. Setelah itu kita pindah ke Madinah. Jadi hanya sekitar 5 atau 6 hari, dan di hotelnya pun kita hanya tidur sebentar saja, kira-kira jam 9 tidur, kemudian jam 2 udah ke Masjidil Haram lagi. Kemudian tips lain untuk memilih travel adalah coba lihat pembimbingnya, karena di situ biasanya mencantumkan, atau kita bisa tanya yang bimbing hajinya siapa gitu. Kita bisa track recordnya seperti apa, karena misalnya kita alhamdulillah ada 3 pembimbing haji, ada yang dari Mesir, ada yang dari Jepang, dan dari Indonesia, dan ketiga-tiganya membimbing haji sangat detail dan sangat bagus. Fasilitasnya juga Masya Nah, Allah. fasilitas juga sangat baik ya. Jadi di hotel kita ke Masjidil Haram itu cuma sekitar 1 kilo, jadi kita jalan kaki hanya sekitar 10 menit. Walaupun fasilitas hotelnya biasa saja ya, tetapi bukan yang kita cari. Justru yang kita cari adalah dekat atau jauhnya. Karena kalau dekat kan kita bisa kapanpun berangkat dan pulang ke Masjidil Haram tanpa harus tergantung ke bis. Karena bis itu kadang-kadang pengaruh juga. Kadang-kadang bisnya nggak ada. Ketika mendekati musim haji tanggal 8 Zulhijjah, nah, itu tanggal 7, tanggal 6 itu bisnya sudah di stop. Jadi mereka yang biasanya naik bis harus pakai taksi dan cukup mahal. Kalau kita alhamdulillah cukup jalan kaki. Jadi pilih travel yang pelayannya bagus, track recordnya bagus. Dari mana tahunya? Cari dari teman-teman yang sudah pernah berangkat. Walaupun kadang berubah, mungkin tahun lalu bagus, tahun ini mengecewakan. Belum tentu juga. Ya kita berserah diri pada Allah, kita hanya berusaha mencari informasi. Kemudian tips memilih travel, 1 tahun sebelumnya diusahakan kita menghubungi travel itu dan membooking kursi untuk suami istri, kalau sudah suami istri, 1 tahun sebelumnya. Kenapa? Karena kalau kita membooking 1 bulan sebelumnya, 2 bulan sebelumnya, maka akan penuh, sehingga kita tidak bisa berangkat tahun itu. Dan ketika kita membooking, kita tidak dibutuhkan biaya. Misalnya biaya booking sekian ribu yen. Tidak. Jadi kita baru membayar DP itu nanti ketika kita sudah kurang lebih 5 bulanan lagi sebelum berangkat. Nah, jadi jangan khawatir ketika membooking harus bayar. Kita ketika membooking 1 tahun sebelumnya itu belum pegang uang, belum pegang apa-apa. Tapi kita booking. Dan itu juga yang menyebabkan ketika kita booking, niat kita sudah bulat, dari situlah jalan-jalan untuk terbuka dengan lebar untuk menabung, ya, rezekinya tiba-tiba ada dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita sudah waktunya untuk bayar DP, alhamdulillah ada terkumpul, dan kita sudah deadline untuk bayar full, ada. Alhamdulillah ada. Jadi itu tipsnya. Bagaimana cara menghubungi travelnya? Jangan menunggu travel itu mengumumkan secara resmi di website. Karena rata-rata mereka membooking kuota sebelum diumumkan secara resmi. Jadi kalau kita menunggu pengumuman resmi sudah full itu. Ketika diumumkan sudah full, sudah tidak bisa. Jadi bagaimana cara menghubunginya? Cara menghubunginya adalah ini yang sangat penting. Cara menghubunginya travel itu adalah lewat messenger Facebook mereka. Jadi kita cari Facebooknya, travelnya cari, kemudian hubungi lewat messengernya, di booking setahun sebelumnya. Langsung booking kuotanya. Nanti mereka meminta resident card ini sama paspor. Nah, kemudian setelah itu setiap bulan Anda tanyakan bagaimana perkembangannya. Setiap bulan tanyakan terus sehingga mereka selalu ingat bahwa ini orang ini benar-benar berniat gitu ya. Itu tipsnya. Itu tips yang sangat-sangat penting. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada teman-teman semua yang belum haji bisa diberikan kemudahan untuk berangkat haji, khususnya dari Jepang ini, dan mudah-mudahan bagi yang sudah berhaji seperti kita dan teman-teman yang lain dijadikan menjadi haji yang mabrur dan mabrur. Itu saja, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.